Di balik layar dunia yang terlihat biasa, ada rahasia kelam yang tersimpan. Rahasia yang diciptakan oleh tangan manusia untuk menguasai kekuatan yang tak dapat mereka kendalikan. Sebuah eksperimen di mana tubuh dan pikiran diubah menjadi senjata yang mematikan. Tapi apa jadinya jika senjata itu melarikan diri? Seorang gadis yang telah melarikan diri dari masa lalunya, tanpa ingatan akan siapa dirinya. Namun meski ia tampak seperti remaja biasa, sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik dirinya. Inilah kisah yang akan mengungkap kegelapan, kekuatan, dan kehancuran. Siapkah kalian untuk menyaksikannya? Film dimulai Puan yang sedang berada di sebuah peternakan, di mana ia terluka dan penuh akan kebingungan. Sampai akhirnya, anjing menggonggong, hingga terdengar suara yang mengaku sebagai sosok ibu, yang mana suara tersebut memintanya agar segera datang. Selanjutnya, ada adegan beralih kepada wanita bernama Myung yang tengah terbangun dari tidurnya, di mana ia sedang melakukan perjalanan wisata, diiringi lantunan musik yang membuat semua orang gembira. Namun tidak dengan dirinya yang merasakan sesuatu di dalam perut, karena ternyata saat ini sedang mengandung. Perjalanan terus berlanjut. Kini semua penumpang tertidur pulas, kecuali Myung yang sedang memperbaiki kaset Walkman miliknya. Namun beberapa menit berlalu, bus malah berbelok. Arah lain membuat semua orang merasa keheranan, sampai akhirnya masuk melewati sebuah gerbang. Owner dan Muller berhenti di tempat itu, di mana para pria di bagian depan mulai menggunakan masker dan melemparkan gas asap ke area belakang. Saat kembali tersadar, Minum sudah berada di dalam ruangan dan melihat berita bus sebelumnya dinyatakan mengalami kecelakaan. Dan di sampingnya sudah ada dokter, Park, yang memintanya agar tidak khawatir karena anak dalam kandungannya akan baik-baik saja, dan juga berencana akan membuat calon anaknya itu memiliki saudari kembar, sehingga hal itu tentu saja membuatnya keheranan. Kemudian kembaran Mr. Beck juga datang ke sana, yang sepertinya kejadian saat ini terjadi sebelum film The Witch Part 1. Karena di judul sebelumnya, si dokter sudah tewas di tangan Giant, yang mana di situ dia hanya mempertanyakan apakah Mew tidak tahu dirinya yang sebenarnya atau memang sedang pura-pura tidak tahu. Namun yang pasti, Dr. Beck dan kembarannya ini berada di pihaknya. Kembali ke masa kini, seorang wanita hasil eksperimen dengan sebuah tanda bertulisan Tuan pun sedang duduk santai memandangi pemandangan. Namun dijemput 3 orang rekannya, sehingga dia lantas segera menghampiri mereka. Di sisi lain, pasukan khusus datang menghabisi semua orang yang menjadi objek eksperimen, yang mana salah satu korban tanpa nama kembali sadar, dan di sana dia melihat sekelilingnya kini sudah kacau balau. Lalu kemudian kembali bangkit. Dirinya menjadi bahan eksperimen tersebut. Musim dingin di luar membuat tanah dipenuhi oleh salju, namun tidak sedikit pun membuat wanita itu merasa kedinginan. Dan setelah berjalan beberapa langkah, wanita yang kita panggil saja dengan nama samaran Susan pun kini merasakan sakit kepala, yang seketika membuat area sekitar jadi tidak terkendali. Karena sepertinya dia bisa menguasai berbagai hal, sampai melihat seseorang di dalam pikiran-pikirannya. Namun kembali membaik setelah itu juga. Setelah berjalan cukup lama menyusuri hutan tanpa tujuan, Ayah akhirnya menemukan jalan aspal dan berencana akan mengikuti jalur. Namun tak lama, ada sebuah mobil melintas yang hampir saja menabraknya. Lalu kendaraan tersebut kembali menghampirinya, serta menawarkan tumpangan gratis. Dikarenakan Susan hanya diam, ia akhirnya dibawa masuk secara paksa. Dan di sana, ada seorang wanita bernama Hyung Hee, tengah disandera oleh para pria tersebut, di mana ia minta agar Susan dibebaskan, karena tidak memiliki keterkaitan dengan masalahnya saat ini. Namun si ketua tidak memperdulikan hal itu, karena yang dirinya takutkan saat ini adalah dilaporkan, karena bisa saja secara diam Susan mengetahui plat mobilnya. Ternyata apa yang ditakutkan orang itu pun benar terjadi, membuat mereka merasa keheranan. Sampai akhirnya, salah satu rekannya mulai berbuat kasar kepada Susan, sehingga Hyung Hee meminta kepada para pria tersebut agar melepaskannya karena merasa kasihan. Di mana Susan yang semakin dibuat jengkel pun seketika merasa emosi. Dan inilah yang terjadi. Di saat kembali sadar, Hyung melihat Susan akan mengeksekusi pria itu. Hyung mencoba menghentikannya karena menurutnya terlalu berlebihan. Dan di situ juga dia memanggil bantuan menggunakan ponsel orang tersebut agar segera mendapatkan pertolongan. Sementara dia kini mengajak Susan pergi karena merasa kasihan kepadanya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya ada orang datang menjemput, yang mana orang tersebut merupakan paman Hyung Hee sekaligus seorang dokter hewan. Namun ketika hendak pergi, Susan tiba-tiba sempoyongan dan kembali mengeluarkan darah. Sesampainya di ruang operasi hewan, si dokter itu pun lantas melakukan penanganan lebih lanjut dan mulai mengeluarkan satu persatu pecahan tajam pada tubuh Susan. Dan setelah semuanya selesai dicabut, Susan pun mulai kembali sadar dan membuat lukanya seketika tertutup rapat, seolah tidak terjadi apa-apa, sehingga hal itu membuat si dokter terkejut. Setelah selesai, si dokter menghampiri Hyung Hee
untuk membahas para pria yang tadi sempat membawanya pergi, di mana orang-orang tersebut ternyata masih suruhan pamannya yang lain yang ingin menguasai tanah kediaman Hyung-hae. Saat ini demi sebuah proyek baru, namun Hyung-hae tidak ingin melepaskan rumah peninggalan mendiang orang tuanya. Di sisi lain, sebuah pertarungan hebat baru saja terjadi, di mana seorang wanita bernama Captain Jo berhasil mengalahkan seseorang yang merupakan hasil eksperimen, dan di sana dia langsung meminta rekannya agar datang dan memanggil tim pembersih untuk membereskan kekacauan. Rekan bulenya yang langsung datang meminta agar tidak melakukan hal berbahaya seorang diri, karena dirinya ingin selalu menjadi pelindung bagi si Kapten. Namun karena merasa sedang tidak mau diceramahi, Kapten lantas meminta agar segera bergegas pergi dari lokasi. Sesampainya di kediaman, si Kapten mulai membersihkan diri dan mencabut peluru yang menancap pada tubuhnya. Dan setelah itu, efek samping dari kekuatannya muncul yang ternyata dia juga merupakan hasil eksperimen, sehingga hal itu membuatnya kesal. Namun kembali menghilang dengan sendirinya. Malam harinya, dia akhirnya sampai di kediaman. Hyung-hae dan melihat-lihat area sekitar. Dan di dalam rumah itu, ada seorang pria bernama Daekil yang langsung menanyakan penyebab luka di wajah Hyung-hae. Saat ini, di mana lakuannya yang kurang sopan membuat Susan merasa jengkel, dan lokal ingin menghajar. Namun dihentikan oleh Hyung-hae, karena pria tersebut merupakan adik kandungnya. Melihat Susan hanya melongo tidak makan, membuat Jung-hee memintanya agar tidak merasa malu. Namun Daekil malah berpendapat jika hal itu disebabkan karena masakan kakaknya tidak enak. Sampai akhirnya mereka berdua kembali bertengkar dan sejenak meninggalkan area meja makan, sehingga Susan yang sebenarnya sangat kelaparan pun lantas menghabiskan semua makanan yang tersedia. Selesai di sana, Hyung-hae mengajaknya masuk ke kamar dan memberikan pakaian ganti. Dan di situ, dia juga berterima kasih karena sudah menolongnya tadi siang, di mana hal tersebut merupakan kali pertama Susan merasakan kasih sayang. Sambil ngelamun itulah, kembali merasa sakit kepala, dan mendapati suara yang mengaku sebagai sosok ibu, memintanya agar segera datang, yang ternyata Susan. Ini merupakan anak yang ada di awal film tadi, dan setelah rasa sakitnya kembali mereda, dirinya menghampiri jendela, dan melihat rombongan mobil datang. Kedatangan mereka disambut dengan sebuah senapan oleh Jung-hee, karena orang tersebut ternyata adalah si paman bernama Yang Do, di mana beliau ini merupakan orang yang selalu bersikeras, ingin mendapatkan persetujuan hak tanah darinya. Namun todongan itu sama sekali tidak membuat si paman merasa takut, karena yakin jika Hyung-hae tidak akan sanggup menembak seseorang. Degil yang datang dengan maksud ingin menolong si kakaknya, itu malah balik dipukuli. Sehingga yang dominnya menyarankan agar Hyung-hae segera mendatangi persetujuan kontrak. Namun karena Hyung-hae tetap bersikeras tidak mau melakukan hal itu, dirinya kembali mendapat siksaan beserta adiknya yang juga ikut memberontak. Susan yang ternyata berdiri di sana langsung bergegas turun, mendekati orang yang saat ini sedang memukuli terhadap Jung-hae. Dan tanpa basa-basi lagi, dia lantas memukulnya hingga terpental, yang membuat semua orang merasa terkejut. Sampai akhirnya, saat pamannya udah terpojok itulah, Jung-hae mencoba menghentikan Susan karena merasa jika hal tersebut terlalu berlebihan, dan menyuruh paman jahatnya itu agar segera pergi, serta tidak datang kembali mengusik kehidupannya. Setelah semuanya selesai, kini Igil yang sedang diobati mempertanyakan tentang Susan, dan meminta kepada kakaknya agar memperkenalkan secara resmi karena setelah melihat kejadian barusan, ia merasa bahwa kekuatan Susan bisa menghasilkan cuan apabila ditayangkan di media sosial. Di tempat lain, Dr. Beck memberikan informasi mengenai Susan yang kabur kepada Captain Jo, dan memerintahkan agar segera melakukan penangkapan, karena Susan merupakan hasil eksperimen paling sempurna yang diciptakan dari penanaman embryo kepada tubuh seorang wanita yang tiada lain adalah Byung. Sementara untuk Jane sendiri, dia terakhir diketahui berada di laboratorium Shanghai setelah sebulan. Yang lalu datang ke tempat ini, Dr. Beck juga meyakinkan bahwa meskipun Giant sangatlah kuat, wanita itu juga mempunyai kelemahan selama masih hidup dengan ketergantungan obat-obatan. Jadi untuk saat ini Giant tidak terlalu berbahaya dan harus memfokuskan Susan terlebih dahulu agar segera disingkirkan. Sehingga untuk memudahkan proses pencarian, Dr. Beck lalu memberikan sebuah alat pendeteksi, chip yang ditanamkan pada setiap tubuh hasil eksperimennya. Dalam perjalanannya, mereka berdua menyadari sedang diikuti oleh seseorang. Sehingga si bule langsung memacu kendaraan masuk ke jalur sepi, di mana mobil lain yang mengejar kini kehilangan jejak mereka. Akan tetapi, setelah itu, dua orang akhirnya keluar dari mobil dan langsung dihampiri si bule untuk bernegosiasi secara damai. Namun sambutannya malah dilempar itu, yang hal itu berarti sebuah pernyataan pertarungan, sehingga si bule yang ternyata juga merupakan hasil eksperimen pun lantas meladeni mereka semua.
Dengan santainya si bule bisa dengan mudah mengalahkannya. Nah, sehingga kapten menyarankan dua orang itu agar segera kembali pulang. Dan setelah meninggalkannya, nah mereka kini mendapat sinyal notifikasi dari alat radar yang berarti sudah hampir dekat dengan target tujuannya. Di tempat lain, sekelompok orang berbahasa Mandarin merasa bosan di perjalanan, sehingga Tua meminta salah satu di antara bawahannya melakukan duel demi menunjukkan siapa yang paling kuat. Yang hal itu membuat suasana mereka menjadi sedikit tegang. Namun si pria mencoba mengalihkan pembicaraannya. Sementara itu, Jigil memperlihatkan sebuah video mukbang di YouTube karena mengetahui jika Susan sangat hobi makan, sehingga dia memberi saran agar membuat channel sendiri karena hal itu bisa menghasilkan uang. Namun Susan sama sekali tidak menanggapi perkataannya dan hanya fokus pada makanan yang saat ini dimakan orang di dalam video. Sesampainya di supermarket, dia yang merasa takjub karena tempat tersebut dipenuhi makanan, langsung mengambil beberapa jenis yang menurutnya wajib dicoba. Dan bukan hanya itu, dia juga menjajal semua sampel makanan gratis, sehingga Degil mulai mengejar untuk menghentikannya. Sementara Yung He sendiri kini mendapati panggilan dari si dokter yang meminta agar segera datang. Ternyata Yu He baru saja mengantar si dokter ke rumah sakit, dan di situ dia merasa kasihan kepada si dokter, karena ternyata saat ini jarinya sudah terputus akibat ulah Yangdo, sebagai ancaman agar dirinya segera memberikan tanah sebelum hal yang lebih buruk akan terjadi. Baru saja akan pulang, dia malah dihadang oleh si bule dan kaptennya yang langsung ikut masuk ke dalam mobil. Dan di situ Kapten Jang memperlihatkan sebuah rekaman tentang Susan yang sebelumnya membantai semua orang sebelum berhasil kabur, serta meminta kerjasama demi melakukan penangkapan karena sosok itu sangat berbahaya apabila dibiarkan tetap hidup. Sementara itu, yang muda saat ini sedang menuju hunian sambil membicarakan tentang Susan lewat telepon terkait kemampuan aneh yang dimiliki, dan baru saja membuka pintu, anak buahnya tiba-tiba ditembak dan dikejutkan dengan keberadaan Tuan beserta antek-anteknya, di mana mereka lantas menanyakan keberadaan Susan saat ini karena orang yang barusan telepon dengan Yongdo adalah Tuan itu sendiri. Dengan penuh keraguan, akhirnya mulai masuk ke dalam rumah, di mana Kapten Jordan rekannya sudah bersiap dengan senjata. Dan di waktu yang sama, Tuan beserta anak buahnya juga kini dalam perjalanan, dibantu oleh kelompok Yongdo sebagai penunjuk jalan. Saat ini Degia yang mengajak Susan melihat kembang api lantas dihentikan oleh Yung He dan meminta agar melepaskan tangannya, serta menyuruh Susan agar segera lari, sehingga langsung menyadari jika saat ini ada kejanggalan di luar sana. Kapten J yang sudah siap memberikan perintah menembak lantas terhenti akibat kemunculan beberapa mobil yang juga akan melakukan penangkapan. Dan di situ, Cho He mencoba menghentikan pergerakan mereka, namun langsung ditembak oleh Yongdu. Sementara penembak jitu yang saat ini melihat Susan ada di atap rumah lantas meluncurkan tembakannya. Salah satu anak buah Tuan yang melihat lokasi keberadaan penembak itu lantas pergi menghampirinya dan langsung memulai pertarungan. Hatiku terasa sakit. Egel yang hendak dieksekusi berhasil dihentikan oleh Kapten Joe dan memerintahkan mereka semua agar tidak ikut campur. Namun di situ, Tuan lantas memperlihatkan kekuatannya yang luar biasa dengan menjadikan pagar kayu menjadi sangat kucing dan tajam, di mana kayu-kayu tersebut digunakan untuk menghabisi semua anak buah Yongdo. Akhirnya terjadi pertarungan sengit di antara mereka, di mana Kapten Joe dan si bule merasa kesulitan menembak tepat sasaran. Namun meskipun begitu, dia berhasil mengalahkan salah satu anak buah Tuan, sehingga kini hanya tinggal mengalahkan 2 orang lagi. Melihat Degil masih merasa sedih atas kehilangan kakaknya, Kapten Joe menyuruhnya agar segera meninggalkan area ini karena akar sangat berbahaya bagi keselamatan. Namun di sana Yongdo yang tak terima jika Degil masih hidup, lantas mengancam akan menembak, sehingga Kapten dan si bule mencoba melindunginya. Susan yang terbaring akhirnya kembali sadar dan kini berada di hutan area sekitar. Yang di situ, dia melihat kembang api menghiasi langit malam dan teringat akan dengan adik sebagai orang baik yang ditemui dalam hidupnya. Namun tak lama, salah satu anak buah Tuan datang lantas mengajaknya melakukan duel. Kapten Joy yang merasa kesal kepada Yongdo lantas berencana akan mengeksekusinya, namun dihentikan oleh si pria, sehingga mereka terlibat perkelahian jarak dekat, dibantu Tuan yang memberikan serangan bertubi-tubi, sampai akhirnya Kapten Joe dibuat tak berdaya, dan hendak diberikan tembakan sebagai serangan terakhir. Si bule yang kini terluka parah mencoba kembali bangkit, ingin membantu dengan tenaga yang tersisa. Di waktu yang bersamaan, Susan datang menghampiri mereka dengan membawa jasad wanita yang barusan dieksekusi, di mana dia yang saat ini melihat Yung He dan adiknya sudah tewas, lantas menghampiri dari Yongdo untuk mematahkan kakinya, dan setelah itu menatap Tuan dan si pria yang saat ini meragukan kekuatannya.
Di sana ia kembali melanjutkan mematahkan kaki Yongdong, sampai akhirnya Tuan kembali datang. Menyerangnya, namun di situ dia dengan mudah bisa menahannya, bahkan juga bisa mengendalikan pikiran orang tersebut. Untuk melukai dirinya sendiri, sampai akhirnya dibuat tidak bisa berkutik, dan kembali dilemparkan olehnya. Si pria yang tak terima akan hal itu, lantas kembali memulihkan tangannya, serta langsung mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyerang. Namun apa yang diberikannya, itu sama sekali tidak dapat mengenai tubuh Susan. Sampai akhirnya, pada hari dia harus minum. Tuan yang masih hidup kini merasa sangat ketakutan, dan dengan perlahan mundur hingga menyentuh mobil seseorang, di mana orang tersebut ternyata adalah Giant, yang merupakan ketua dari Tuan CS itu sendiri. Namun di situ Giant malah menyapa Susan, hingga membuatnya merasa terkejut karena baru mengetahui jika Susan adalah adik kandung dari ketuanya. Di sana Giant menjelaskan bahwa dirinya pada waktu itu menyuruh orang laboratorium untuk menemukan adiknya, dan menyamar sebagai orang dalam untuk membantu proses kabur. Namun malah terjadi kekacauan yang membuatnya terluka, sehingga dia menugaskan Tawan CS agar melakukan penangkapan, tapi bukan karena ingin mengeksekusinya. Hal tersebut tentu saja membuatnya merasa keheranan, sehingga lantas menanyakan alasan ingin bertemu, dan di situ Jajan menjelaskan jika dirinya ingin menemukan ibu mereka, karena mengetahui jika Susan terhubung langsung dengan alam bawah sadar, si ibu atau lebih singkatnya Myung, lalu mencoba mengajaknya bekerja sama. Susan yang tidak ingin pergi begitu saja, lantas menghampiri jasad Hyung-hee serta adiknya, dan berkeinginan menyelamatkan nyawa mereka berdua, yang mana di situ dia diberi sebuah cairan oleh Giant, yang menurutnya bisa menghidupkan manusia kembali, namun tidak akan menjadi manusia normal, sehingga hal itu menjadikannya sangat putus asa. Lalu kemudian Giant menyuntikkan obat bius kepada adiknya. 언니랑 같이 엄마한테 가자. Tak berselang lama, si bule akhirnya kembali tersadar, dan mencoba membangunkan Kapten, dan Joy yang rupanya masih bernafas. Dan setelah melihat kekacauan yang terjadi, dia merasa yakin jika saat ini situasi sangat darurat karena Susan masih hidup, sehingga lantas menghubungi kerabatnya untuk meminta bantuan. Ternyata orang yang ditelepon saat ini sudah ada di atas atap, dan menyarankan agar tidak terlalu merasa khawatir, karena dirinya mengetahui dengan pasti akan lokasi yang saat ini sedang menjadi tujuan dua saudari kandung itu. 저들이 어디로 갈지는 이미 다 알고 있으니